warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan tetap semangat belajar ya. Sebelum masuk ke materi, Ibu ada speaking namanya benar atau salah. Jadi nanti Ibu akan sediain pernyataan di layar, tugas kalian mengamati dan menebak apakah pernyataan tersebut merupakan perundungan atau bukan, dengan memilih salah satu opsi antara benar atau salah. Nah, dari SPD tadi kita jadi tahu bahwa tidak semua bercanda itu baik. Terkadang ada sesuatu yang tanpa kita sadari justru malah membuat sakit hati orang lain, dan itu bisa menjadi awal dari perundungan. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Sekarang coba kita pikirkan beberapa pertanyaan ini untuk membuka diskusi kita pada hari ini. Ibu akan menyampaikan beberapa pertanyaannya dan kalian bisa menjawabnya dengan merenungkan atau mencatat jika perlu. Pertama, apa yang kalian ketahui tentang perundungan? Kedua, bagaimana perasaan kalian jika kalian menjadi korban perundungan? Ketiga, mengapa kita perlu menyuarakan pendapat kita tentang perundungan? Pertanyaan-pertanyaan tadi akan membantu kita untuk memahami isu perundungan dari berbagai sudut pandang sebelum menyampaikan opini. Tidak semua orang berani berbicara tentang perundungan. Padahal, jika kita bisa menyampaikan opini dengan cara yang baik dan benar, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman. Solidaritas semboyan kami, tak ada yang kami beda-bedakan. Lulus sama rata, berdiri tanpa raja. Inilah kami yang selalu bersama. Oke, hari ini kita akan belajar tentang opini, meliputi pengertian, ciri-ciri, struktur, unsur kebahasaan, dan juga cara menyampaikan opini dengan baik dan benar, khususnya tentang perundungan. Sebelum kita belajar menyampaikan opini, tentunya kita harus tahu dulu opini itu apa sih? Jadi, opini itu merupakan pendapat seseorang tentang suatu peristiwa atau kejadian. Tentunya, opini juga mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama, berdasarkan fakta. Artinya, pendapat kita perlu didukung oleh fakta yang nyata. Lalu harus logis dan masuk akal, sehingga opini yang kita sampaikan bisa diterima oleh orang lain. Jangan lupa gunakan bahasa yang jelas dan lugas, supaya orang lain mudah memahami apa yang kita maksud. Opini juga perlu mengandung argumentasi, yaitu alasan yang kuat kenapa kita berpendapat seperti itu.
Perlu diingat, kita juga harus bisa menghargai pendapat orang lain, karena semua orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, dan itu merupakan hal wajar. Setelah mengetahui ciri-cirinya, kita juga perlu mempelajari struktur agar kita bisa menyampaikan pendapat dengan baik dan benar. Yang pertama, ada pernyataan pendapat. Di sini adalah awal di mana kita menuangkan pendapat utama kita tentang suatu topik. Lalu bagian kedua, bagian argumentasi atau alasan. Di sini kita perlu menjelaskan mengapa kita berpendapat seperti itu, disertai dengan bukti atau fakta yang nyata. Dan terakhir, penegasan ulang. Di bagian ini kita bisa lebih meyakinkan lagi dan menguatkan opini kita agar bisa diterima oleh orang lain. Lanjut, Ibu akan menyampaikan tentang unsur kebahasaannya. Nah, unsur kebahasaan ini penting banget karena bisa membantu kita menyampaikan pendapat dengan logis dan meyakinkan. Baik, Ibu akan bahas satu persatu. Yang pertama ada kalimat kompleks. Nah, kalian pasti pernah membaca kalimat opini yang panjang tetapi tetap nyambung. Nah, itu namanya kalimat kompleks. Kalimat yang mengandung lebih dari satu gagasan, biasanya untuk menyambungkan sebab dan akibat. Kedua ada modalitas. Kata yang menunjukkan sikap, keharusan, atau kemungkinan. Ketiga, ada konjungsi argumentatif dan kausal. Kata sambung yang digunakan untuk alasan atau penjelasan. Keempat, ada kata rujukan, yaitu kata yang digunakan untuk merujuk sesuatu yang sudah disampaikan sebelumnya. Kelima, ada kata kerja mental, yaitu kata yang menunjukkan pemikiran atau pendapat kita. Nah, itu tadi ada 5 poin tentang unsur kebahasaan opini. Oke, setelah kita mempelajari mulai dari pengertian sampai unsur kebahasaan, Ibu akan memberikan contoh singkat agar kalian bisa lebih memahami bagaimana cara menyampaikan opini dengan baik dan benar tentang perlindungan. Nah, coba kalian amati contoh opini yang Ibu tampilkan di layar. Kalimat pertama merupakan pernyataan pendapat, kalimat kedua dan ketiga merupakan argumentasi, dan kalimat keempat merupakan penegasan ulang. Di dalam opini yang sudah dibuat itu juga mengandung beberapa unsur kebahasaan. Di antaranya yaitu kalimat kompleks, kata modal, kata kerja mental, dan ada juga konjungsi. Gimana? Mudah bukan cara membuat opini yang baik dan benar? Sekarang sebagai penugasan, Ibu minta kalian membuat opini singkat tentang perlindungan dengan menggunakan struktur yang sudah Ibu sampaikan tadi dan ditulis dalam satu paragraf saja. Sebelum Ibu akhiri, coba Ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian dengan mengerjakan kuis yang sudah Ibu berikan. Ibu akan siapkan link dan kode khususnya di kolom deskripsi. Nanti silakan kalian mengerjakannya dengan sesama. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Ingat, jangan takut untuk menyuarakan pendapat kita tentang perlindungan. Tentunya dengan cara yang baik dan benar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.